I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Konsep dasar ekonomi mikro meliputi: pertama, pengertian ekonomi mikro dan ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro merupakan salah satu cabang ilmu tentang perilaku konsumen dan produsen, sedangkan ekonomi mikro Islam berarti suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik sebagai konsumen, produsen atau tenaga kerja yang dalam kegiatan ekonominya selalu diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Kedua, permasalahan ekonomi. Keinginan yang nyaris tanpa batas berarti bagaimana konsumen mempunyai keinginan lebih daripada kepastian. B. Sumber daya yang terbatas berarti bagaimana produsen kekurangan SDO untuk memenuhi keinginan konsumen. Perbedaan permasalahan ekonomi mikro konvensional dengan pemikiran ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro konvensional tidak memiliki dan melibatkan etika dan moral dalam perilaku ekonominya atau muncul aturan sesuai dengan kehendak masing-masing. Berbeda dengan ekonomi mikro Islam yang tidak membenarkan permasalahan tersebut karena Allah telah memberikan nikmat sebanyak-banyaknya kepada manusia tergantung bagaimana mereka mensyukurinya. Ketiga, pentingnya belajar ekonomi mikro Islam. Dengan mempelajari ekonomi mikro Islam, kita bisa mendapatkan keyakinan yang kuat tentang teori ekonomi mikro Islam, relevan dan dapat diterapkan dalam dunia nyata. Keempat, ruang lingkup ekonomi mikro Islam. Permintaan dan penawaran Islami. Pada dasarnya, teori permintaan dalam Islam lebih menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut. Sedangkan dalam konvensional, lebih didominasi oleh nilai kepuasan. Penawaran dalam Islam berarti segala barang dan jasa yang ada, sehingga bisa ditawarkan oleh penjual kepada pembeli pada suatu tingkatan harga di waktu tertentu. Teori konsumsi Islami. Konsumsi dalam Islam lebih didasarkan atas kebutuhan atau needs, dan tidak dilihat dari keinginan atau wants. Perbedaan ini tentunya meliputi perbedaan yang sifatnya hanya perbedaan sesaat atau hawa nafsu. B. Mekanisme pasar Islami. Dalam sistem ekonomi Islam, pada dasarnya yang diutamakan adalah kebebasan. Masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Akan tetapi, kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam bukanlah kebebasan mutlak seperti yang ada dalam ekonomi kapitalis. B. Poin-poin yang dibahas dalam rancang bangun meliputi: pertama, landasan dasar ekonomis mikro Islam terdiri dari Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana sumber hukum bagi umat Islam berpatokan pada Al-Quran dan Al-Hadis yang telah jelas difirmankan oleh Allah SWT untuk dipatuhi, begitu pula dengan Al-Hadis yang juga menjadi sumber hukum dalam Islam. Sistem pertama, Islami dan syumuli yang berarti bersifat universal atau menyeluruh dalam aspek Islam dan nilai-nilai di dalamnya. Kedua, karakteristik berarti bersifat ketuhanan atau ilahiyah. Ekonomi bagian dari Islam dan bernilai akidah dan akhlak. Ketiga, prinsip. Menurut Abdul Manan paling tidak memiliki unsur keadilan, murah hati, moralitas, kebersihan.